Mati. Pada saat ini, di sisi lain, terdengar tangisan. Xie Qing memegang pistol panjang, menembak tubuh Guan Yuanjiu dan memotong tubuhnya. Sebagai keluarga naga, Xie Qinggen tidak bertanggung jawab atas 9 tingkat dan 10 tingkat guncangan dan kematian. Saat ini, keluarga Lu, keluarga Su, dan keluarga Guan dibunuh satu demi satu oleh Jiang Baiyan dan Sue Fuying. Orang-orang dan kuda Wang Tianzong dan Panyunge ketakutan dan bodoh. Saat ini, mereka berani bertahan. Mereka sudah pergi satu demi satu. Saat ini, Yin Ye berkeringat, dan dia tidak berani untuk kembali. Dia tidak bisa menahan rasa takut yang masih ada, dan berkata, jika kamu menyinggung kaisar, kamu akan mati. Jika kamu menyinggung penggembala, kamu akan mati. Pergi. Yin Ye berkata langsung, bahkan jika ada peluang besar, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Mundur dan kembali. Kembali ke surga, tutup dunia. Di saat yang sama, penguasa paviliun Panyan juga gemetar. Di sisinya, Yun Yujing juga mengikuti penguasa paviliun. Yun Yujing, Pan Yan berkata langsung, saya ingat Anda mengatakan bahwa Muyun membantu Anda. Seberapa berat Tianjing saat itu? Sekarang 8 kali lipat, sangat mudah untuk membunuh Lu Xianan. Orang-orang di paviliun Panyun juga mendapat kabar bahwa Muyun bisa membunuh 10 kali. Tapi saya tidak menyangka bisa membunuh Zhao Xiong dengan cara yang begitu sederhana. Tidak akan sulit untuk membunuh 10 besar. Orang bodoh dapat melihat bahwa Muyun tidak melakukan yang terbaik sama sekali. Orang seperti itu sangat buruk. Dan tepat sebelum kedua seni bela diri itu pergi, ada kekosongan di kepala, dan nafas yang kuat berfluktuasi. Merasakan fluktuasi nafas yang kuat, kedua belah pihak mengubah wajah mereka. Itu Li Keiyang. Pada saat ini, Yin Ye berseru, orang-orang istana Keiyang datang, Muyun. Tidak masalah bagi kami, ayo pergi, ayo pergi. Mereka yang melihat ratusan seni bela diri di langit menghilang saat ini. Jika Anda tidak pergi, cepat atau lambat itu akan menjadi umpan meriam dan tidak akan ada tempat untuk menguburkannya. Di sisi lain, pertempuran terus berlanjut, namun pencaksilat di Guanshan dan Lusu dipaksa menjadi jedi oleh pencaksilat di keluarga Jiang dan Gedung Furong. Muyun dan Xie Qing juga mengangkat alis saat ini. Gembala tua, seseorang akan datang. Aku merasa, Muyun melihat ke kejauhan dan berkata, itu datang. Setelah bertahan begitu lama, inilah waktunya untuk keluar. Mendengar ini, Xie Qing tersenyum. Kedua bersaudara itu, tidak seperti sebelumnya, bergantung pada belas kasihan orang lain. 8 tingkat surga disegel. Segel surga 9 kali. Mereka tidak mencapai 10 level, tetapi keduanya memiliki 10 level efektivitas tempur. Pada saat ini, suara gemuruh rendah terus terdengar, dan bayangan jalan telah datang. Dua orang pertama, Muyun dan Xie Qing, melihatnya. Li Keiyang, Gunung Sunyuan, melihat kemunculan dua kaisar setengah langkah, Muyun dan Xie Qing saling memandang dan tersenyum. Mereka tidak khawatir, terlambat. Saat ini, mata Li Keiyang berkabut. Keluarga Guan di Guanshan selalu didukung oleh Istana Keiyang. Ada hampir 1000 orang di keluarga Guan yang menyegel wilayah surga, yang bisa digambarkan sebagai kekuatan tempur yang kuat. Tapi sekarang, orang-orang sudah mati. Ratusan orang yang menyegel surga semuanya berada di level teratas keluarga Guan. Mereka semua tewas, yang merupakan pukulan telak bagi keluarga Guan. Li Keiyang terlihat sangat jelek. Dia berusaha terlalu keras untuk melatih keluarga Guan. Sama seperti Gedung Furong di komunitas Furong dan Jiangjia di komunitas Jiangsu, mereka tiba-tiba keluar dan memperjelas identitas dan posisi mereka. Mo Qingyu tidak tahu berapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai status mereka saat ini. Muyun, Li Keiyang berteriak saat ini, kali ini, tidak ada yang bisa melindungimu. Kali ini, aku tidak akan dilindungi. Muyun melangkah keluar, memandang Li Keiyang dan Sun Yuanshan dan berkata, demikian pula, kali ini, tidak ada yang akan melindungimu. Xie Qing tertawa dan berkata, satu persatu. Kamu sedang bermimpi. Muyun melirik Xie Qing dan berkata dalam diam, apakah menurutmu Kaisar Ban Buhua adalah kubis Cina? Mari kita tangani yang satu dan berikan yang lain kepada Wen Yuewen. Bagaimana dengan Yuewen? Wen Yuewen tidak pernah bergerak dan mengangguk saat ini. Xie Qing berkata, saya tidak punya masalah menghadapinya. Keluar. Muyun memarahi, jangan menyombongkan diri di sini, itu tidak cukup memalukan. Mendengar ini, Xie Qing tidak berkata apa-apa.
Sekalipun Anda tidak bisa melawan, Anda harus memberikan wajah Anda sendiri. Pada saat naik pesawat, pedang ilahi Mu Yun Tianque ada di tangan, dan Xie Qing memegang senjata panjang. Mata Wen Yuewen menatap Sun Yuanshan, dan rasa perangnya terlihat jelas. Wah, sepertinya setelah sekian lama menjadi tikus, akhirnya aku ingin menjadi kucing. Li Keiyang bersenandung, hari ini, kalian berdua pergi ke mata air kuning bersama. Sebagai kaisar setengah langkah, aneh jika mereka tidak marah ketika diprovokasi oleh orang yang bermartabat. Suara gemuruh terdengar saat ini, dan kekuatan ledakan yang menakutkan menyebar terus-menerus. Pada waktu naik pesawat, ketiga tubuh itu bertabrakan secara langsung. Ledakan, kehampaan yang dahsyat meledak dan bergetar, dan nafas teror menyebar dalam sekejap. Mu Yun dan Xie Qing adalah dua orang, dan tubuh mereka terbelakang. Li Keiyang berdiri kokoh di udara dan memandang mereka dengan dingin. Bazong, Zhao, lebih jauh lagi. Pantas saja kamu berani menghadapi kursi ini. Kata-kata Li Keiyang jatuh, dan tombak panjang muncul di tangannya, memancarkan cahaya bintang yang redup. Hanya saja, jika kamu tidak memasuki Huadi, kamu hanyalah level master di dunia Changlan. Kamu tidak bisa menjadi kuat atau tak terkalahkan. Ketika Xie Qing mendengar ini, dia langsung berkata, di mana ada begitu banyak omong kosong. Satu tembakan langsung, kecepatan Xie Qing tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat, dan roh pembunuh menyapu seluruh tubuh. Kong, tombak panjang Li Keiyang menusuk langsung, dan langsung berubah menjadi cahaya 1000 kaki. Dari cahaya itu, bayangan tombak panjang tersapu, menutupi Xie Qing. Pada saat ini, sosok Mu Yun juga langsung keluar. Nafas yang menakutkan muncul. Setiap kali Li Keiyang menusuk tombak, hal itu akan memicu pecahnya ruang dan waktu. Pada saat ini, pertarungan antara Wen Yuewen dan Sun Yuanshan bahkan lebih sengit. Di 4 penjuru langit dan bumi, dengan radius puluhan mil, hanya kekuatan teror yang mendominasi Tao dan batas yang pecah. Namun, instrumen setengah kekaisaran di tangan Wen Yuewen muncul satu demi satu. Untuk beberapa saat, Sun Yuanshan tampak sedikit malu. Melihat semuanya, Li Keiyang bersenandung dingin, aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Ketika telapak tangannya digenggam, tombak itu terangkat ke udara, dan tangannya segera membentuk segel, yang secara bertahap mengumpulkan kekuatan yang kuat dan meletus. Rusak. Setelah minum, roh pembunuh itu keluar. Pada saat ini, seluruh tubuh Li Keiyang diselimuti kekuatan gelombang yang dahsyat dan berubah menjadi bintang dalam sekejap. 7 bintang, muncul di langit. Namun saat ini, di antara 7 bintang, hanya satu yang terang. Istana Xingchen, total 7 istana. Tianshu, Tianshuan, Tianji, Tianquan, Yuheng, Kaiyang, Kocok, bukan hanya nama pemimpin 7 istana, tapi juga melambangkan 7 bintang di langit berbintang Changlan. Saat ini, bintang terang adalah bintang Kaiyang yang bersangkutan. Untuk sesaat, di sekitar ketiga orang itu, puluhan mil dari bumi, ditutupi oleh bintang. Bau teror membuat orang merasa dunia seolah runtuh, pemimpinnya ditangkap hidup-hidup oleh Jiu Ying dan jatuh di depan Qin Chen. Dia ditekan di bawah cakar Jiu Ying dan tidak bisa bergerak. Jujur, 9 bayi sekarang memiliki 9 kepala dan menatap pemimpinnya. Qin Chen memandang pria itu dan bertanya, sekarang, bisakah kita mengatakan apa yang terjadi? Menyinggung keluarga Yu, kamu tidak bisa tinggal di negeri di wilayah selatan langit Cina Barat ini. Qin Chen mendengar ini dan melihat ke 9 bayi. 9 bayi langsung menjulurkan kepalanya, dan dengan embusan, pemimpinnya kehilangan satu lengannya. Ah, terdengar lolongan sedih. Tanya apa? Jawab apa? Bagus kan? Pria terkemuka itu menjadi pucat dan berkata, wanita ini adalah Zhan Lingyun, putri Zhan Tianyu, pemilik gedung Dewa Perang. Lalu kenapa kamu membunuhnya? Zhan Shenlou dan keluarga Yu berselisih. Zhan Lingyun datang ke wilayah selatan dan ditemukan oleh pejuang keluarga Yu kami. Kami mengikuti perintah Tuan Muda Yu Chengfeng dan mengejar gadis itu. Yu Chengfeng, Qin Chen mungkin tahu apa yang terjadi. Dewa bangunan perang, seperti keluarga Yu, seharusnya menjadi salah satu dari 7 penguasa. Pemilik bangunan, Zhan Tianyu, juga merupakan orang kuat tertinggi tanpa aku. Keluarga Yu benar-benar berani. Mendengar ini, sang pria itu kemudian berkata, di zaman Xihua ini, selalu ada 3 raksasa dan 7 penguasa.
Mereka mungkin bekerja sama di permukaan. Secara pribadi, mereka tidak dapat menunjukkan siapa yang kamu bunuh aku. Aku tidak berani membunuhmu. Petik 2. Begitu kata-kata ini keluar, Qin Chen tersenyum dan berkata, sungguh sial bagimu untuk bertemu denganku. Bangunan Dewa Perang ada hubungannya denganku. Aku menyelamatkan wanita ini. Asal, wajah pemimpin itu berubah. Kamu tidak bisa menyelamatkannya. Ada jutaan mil di sekitar sini, yang semuanya merupakan wilayah Yu. Bahkan jika kamu bisa membunuhku, bisakah kamu bersaing dengan yang kuat di wilayah tanpa pamrih dan tanpa pamrih? Ya, Qin Chen menggoyangkan telapak tangannya dan Ji Ying langsung mengirim pria itu ke barat. Pada saat ini, Li Xianyu memeluk Zhan Lingyun, memandang Qin Chen dan berkata, Tuan, apakah Anda benar-benar mengenal Zhan Tianyu? Yah, Qin Chen mengangguk dan berkata, kembali ke kota Yunyang dulu. Oke, setelah bersih-bersih, Master dan muridnya kembali ke kota Yunyang bersama Zhan Lingyun yang pingsan. Di tengah jalan, Qin Chen datang dengan suara santai. Saya adalah Kaisar Surga ke-9 dan juga disebut Kaisar Tubuh oleh banyak orang. Kaisar ke-8 beralih ke seni tubuh dan menulis buku tubuh. Chen Xingyi mengikuti saya selama 3 hari tengah, membandingkan tingkat keterampilan fisik dengan orang-orang dimanapun, dan memperkaya catatan di buku fisik. Tahun itu, saya datang ke Xihua Tianei dan bertemu Zhan Tianyu, tapi itu sudah lebih dari 10.000 tahun yang lalu. Qin Chen mengalami 4 generasi dalam 3 hari. Dari Kaisar 9 Yuan Dan, ke Kaisar Tianlian, dan kemudian ke Segel Suci, generasi ke-8 adalah Kaisar Tongtian. Ke-9 terletak dalam 3 hari terakhir. Dia telah hidup selama ribuan tahun. Sudah lebih dari 10.000 tahun, hampir 20.000 tahun, dari dunia ke-8. Zhan Tianyu tidak mencapai kondisi kuadrupole 20.000 tahun yang lalu. Dalam sekejap, dia menjadi pemilik gedung Dewa Perang. Selama 40.000 tahun terakhir, banyak orang dan banyak hal telah berubah secara signifikan dalam 3 hari tengah. Qin Chen sepertinya memikirkan Zhan Tianyu, dan kemudian berkata sambil tersenyum, tapi anak ini, seharusnya tidak banyak berubah. Li Xianyu juga tersenyum. Sepertinya Tuan sangat menyukai ini. Keduanya kembali ke Yunfu larut malam dan tinggal di halaman lain. Yun Rusuang juga menyuruh mereka untuk tidak diganggu sesuka hati. Letakkan Zhan Lingyun di tempat tidur. Qin Chen segera berkata, Ikan, buka bajunya. Apa? Dokter baik hati dan memperlakukan semua orang dengan setara. Bocah bau, kamu tidak punya pengetahuan. Li Xianyu dengan canggung melepas pakaiannya untuk Zhan Lingyun. Dia hanya melihat bekas darah dan tulang dalam di tubuhnya. Qin Chen kemudian berkata, bantu dia mengatasi traumanya terlebih dahulu. Cincin kehidupannya rusak. Ini adalah masalah mendasar bagi lingkungan diri yang sebenarnya. Anda harus mengurusnya secara perlahan. Baiklah, kesibukan kerja suatu malam akhirnya menstabilkan vitalitas Zhan Lingyun. Keesokan harinya, Yun Rusuang tiba, dan Qin Chen meminta beberapa ramuan kepada Yun Rusuang. Juga dari awan seperti mulut beku, saya mengetahui situasi kedua keluarga saat ini. Akan ada lelang di pavilion Yang Tian sekarang. Saya yakin seseorang diam-diam membantu keluarga Yang untuk menangani keluarga Yun kita, dan itu pasti bukan kekuatan di kota Yunyang. Yun Rusuang yakin dia mengenal semua master dan di kota Yunyang. Qin Chen mendengarkan kefasihan Yun Rusuang. Akhirnya, dia mengambil penanya dan menulis beberapa dan fang lagi. Dia menyerahkannya kepada Yun Rusuang dan berkata sambil tersenyum, lanjutkan. Teruslah melelang dan memoles pil baru. Selama pil yang diproduksi oleh Paviliun Yunxian lebih baik dan lebih murah daripada Paviliun Yang Tian, Paviliun Yang Tian akan dikalahkan. Melihat Qin Chen, dia menulis 6 jenis danfang. Awannya seperti embun beku, dan dia sedikit terkejut untuk beberapa saat. Dia tidak dapat berhenti berpikir bahwa hanya 2 bulan yang lalu, Li Xianyu berkata bahwa Qin Chen akan membayar kembali keluarga Cloud mereka ketika dia bangun. Saat itu, dia hanya menganggap Li Xianyu sedikit konyol dan tidak mengambil hati. Tapi sekarang sepertinya, Li Xianyu tidak bodoh, tapi dia tahu bahwa Qin Chen memiliki kemampuan dan kekuatan ini. Dengan danfang, akan ada obat dan tidak sulit untuk menekan Paviliun Yang Tian. Tuan Qin, terima kasih. Terima kasih kembali. Qin Chen berkata terus terang, saya bukan hanya untuk keluarga Cloud Anda, tetapi juga untuk murid bodoh saya yang mengekspor kejahatan. Awan seperti es mengangguk. Saat ini, Paviliun Yunxian terlalu sibuk.
Beberapa ramuan terakhir telah ditemukan. Ramuan tersebut akan dikirimkan dalam waktu 10 hari. Kemudian akan dikirimkan bersama dengan ramuan yang Anda inginkan kali ini. Oke, Qin Chen memahami bahwa bukanlah masalah bagi keluarga Cloud untuk memanfaatkan ramuan inti dengan baik dan mengalahkan konspirasi keluarga Yang. Harus ada dukungan dari Master dan di belakang keluarga Yang. Namun, jika Anda ingin berbicara tentang Dansu, jika Anda ingin mengalahkan Qin Chen saat ini, jangan katakan bahwa tidak ada yang bisa melakukannya di masa Shihua, yaitu di 3 hari tengah. Qin Chen masih memiliki kepercayaan diri ini. Selama beberapa hari, Master dan muridnya mengganti obat untuk Zhan Lingyun yang koma setiap hari. Li Xianyu juga sudah terbiasa dengan hal itu. Setiap kali dia membantu mengganti balutan, Li Xianyu melafalkannya 100 kali, guru adalah seorang dokter, saya adalah asisten dokter, dan dokter itu baik hati. Saya tidak memanfaatkannya. Pada hari ini, Qin Chen bangun di pagi hari. Li Xianyu cukup ahli dalam mengganti pakaiannya akhir-akhir ini, dan dia tidak perlu menatap Qin Chen. Di rumah sakit, Qin Chen perlahan meregangkan otot dan tulangnya. Pak, terdengar tamparan keras di halaman. Tidak lama kemudian, Li Xianyu keluar dari ruangan lain, membawa cairan obat dan salah satu pipinya bengkak. Qin Chen melihatnya dan ingin tertawa lagi. Tuan, dia sudah bangun. Qin Chen mengangguk dan berkata, baiklah, begitu. Tuan, Anda melakukannya dengan sengaja. Li Xianyu tampak bersalah. Tidak heran Tuan tidak mengganti pakaiannya akhir-akhir ini dan membiarkannya datang. Begitu wanita itu bangun, dia melihat dirinya dipenuhi buah merah. Seorang pria berdiri di sampingnya dan menamparnya. Omong kosong. Qin Chen berkata dengan wajah datar, kamu lupa apa yang guru katakan. Dokter baik hati dan tidak memperlakukan orang lain dengan tidak hormat. Itu adalah perilaku pria terhormat. Terkadang kesalahpahaman tidak bisa dihindari. Li Xianyu tertegun dan tidak punya kata-kata untuk membantah. Pada saat ini, pintu terbuka lagi dan bayangan indah berdiri di sana dengan lemah memegang kusen pintu. Si Eking terus menangis, mendekati Mu Yun dan memarahi. Ini benar-benar menyakitkan. Pada saat ini, Mu Yun berdiri di atas kepala Si Eking Long, menatap Li Kei yang satu persatu, dan berkata langsung, kamu bisa menjadi perisai daging, aku akan membunuhnya. Apakah kamu cukup sendirian? Cobalah. Kamu bisa memblokir serangan apapun. Akulah serangan utamanya. Jangan khawatirkan yang lain. Bagaimana? Oke. Pada saat ini, Si Eking juga melemparkan dirinya keluar. Bagaimanapun, kedua bersaudara itu membual bahwa mereka ingin membunuh Kaisar Banbuhua. Akan sangat disayangkan jika mereka dipukuli oleh Li Kaiyang dan melarikan diri. Akan kutunjukkan padamu juga. Tahun-tahun kultivasiku tidak sia-sia. Ya, Mu Yun bernapas saat ini. Bergegas. Bagus. Mu Yun mengenakan tinta, dengan rambut panjang tergerai, mendorong tubuh Si Eking Qianzhang, berpindah-pindah di antara perairan yang berbeda dan menyelam. Pada saat ini, pakaian Dewa Kuning pucat terkondensasi di dalam tubuh, dan pola guntur menutupi permukaan tubuh Mu Yun. Ini bukan lagi 5 pola guntur, tapi 6. Pola guntur menutupi seluruh tubuh, dan seluruh tubuh Mu Yun penuh dengan nafas. Teknik jari Hercules. Tanda jari menunjukkan saat ini. Sesampainya di Bazong, Hercules meraba, dan bekas jarinya menyempit dari 10 kaki menjadi 3 kaki. Sebuah bekas jari memecahkan air aneh dan langsung mengenai Li Kaiyang. Seni bela diri ini tidak dapat melukai tempat dudukku. Li Kaiyang mencibir, bertepuk tangan, dan air yang berbeda membubung ke langit dan berubah menjadi gunung. Air dan gunung menjulang ke langit dan langsung membuat takut. Boom! Nafas menakutkan muncul saat ini. Tuhan merujuk pada keruntuhan, dan gunung-gunung dengan air berbeda langsung ditekan. Si Eking tidak mengatakan sepatah kata pun saat ini dan mengambil gambar. Boom! Gunung perairan yang berbeda meledak, dan Si Eking diselimuti darah dan daging. Dewa Meteorit. Saat ini, Li Kaiyang menyerang lagi. Langit penuh bintang dan seketika berubah menjadi ribuan anak panah, jatuh dari langit dan ditembak jatuh. Si Eking tidak berani gegabah saat ini. Armor naga leluhur. Setelah meminum kata-katanya, dia memadatkan armor skala naga di permukaan tubuhnya untuk melindungi dia dan Mu Yun. Pada saat ini, pola Tai Chi di kaki Mu Yun mengembun, dan pintu reinkarnasi muncul di belakangnya. Jalan Tai Chi. Seketika, cahaya hitam putih langsung menuju ke Li Kaiyang. 2 orang, 1 serangan utama, 1 pertahanan,
bekerja sama, seperti pemahaman diam-diam pada masa itu. Ledakan, raungan Taoisme terdengar, dan cahaya Tai Chi meledak, menyapu Li Keiyang dalam sekejap. Tao dan air mengembun menjadi penghalang dan tertembus oleh cahaya. Anak panah itu sepertinya menghalangi, tapi masih dipatahkan oleh cahaya. Saat ini, Li Keiyang membeku di dalam hatinya. Serangan Mu Yun benar-benar berlebihan, namun, betapapun mendominasinya dia hanya 8 kali berada di surga. Penguburan Dewa Bintang, Li Keiyang mengangkat tangannya dan langsung berubah menjadi cahaya bintang yang mengerikan. Dalam kehampaan, tubuh Li Keiyang setinggi 1000 kaki muncul pada saat pendakian. Dengan tubuh 1000 kaki, dia menggenggam Xie Qing di tangannya. Pada saat ini, Mu Yun, yang berdiri di atas Xie Qing, diam. Pembelaan diserahkan kepada Xie Qing. Tentu saja, kita harus mempercayai Xie Qing untuk membawanya. Lampu Tai Chi kedua, bunuh lagi. Sebelum seberkas cahaya Tai Chi mencapai Li Keiyang, tembakan kedua langsung terjadi dengan tembakan pertama. 2 sinar cahaya, satu di depan dan satu di belakang, langsung menuju ke Li Keiyang. Alis Li Keiyang sedikit membeku dan tangannya terlipat. Di permukaan tubuhnya, sepertinya ada lunas yang berubah menjadi baju besi, yang menutupi seluruh tubuhnya dan melindungi dirinya sendiri. Kong, cahaya datang dan baju besi di permukaan tubuh Li Keiyang menolak saat ini. Dan cara kedua, bunuh dalam sekejap. Kong, dentang pelan terdengar lagi, dan Li Keiyang tiba-tiba mengubah pandangannya. Armor, klak-klak, dia menyatukan pertahanan keras lunas dengan sumsum tulangnya sendiri dan patah. Pada saat ini, cahaya Taiji ketiga Mu Yun datang langsung. Pada saat yang sama, tubuh 1000 Zhang meraih tubuh Xie Qing. Permukaan tubuh Xie Qing berdarah, tapi dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Jika Anda tidak bisa melawan, itulah kematian. Tidak ada yang perlu dikatakan. Lampu Taiji ketiga langsung menuju ke Li Keiyang. Sebuah embusan terdengar saat ini. Kekuatan ledakan teror membuat kekosongan itu benar-benar bergulung dan meledak. Sinar cahaya itu, bagaimanapun, melewati tubuh Li Keiyang dan meledak sepenuhnya. Tubuh Li Keiyang mengalami kemunduran dan darahnya muntah. Cara Tai Chi tidak ada bandingannya dalam menyerang. Jika ketiga serangan ini tidak dapat melukai Li Keiyang, Mu Yun dan Xie Qing dapat langsung melarikan diri. Bagus. Darah Li Keiyang muncrat, tapi nafas kuat di tubuhnya masih tersisa. Mu Yun memandang Xie Qing dan berteriak, bunuh. Jadi begitu, pada saat ini, tubuh Mu Yun berubah menjadi naga emas. Tubuh 1000 kaki keluar dalam sekejap. Li Keiyang tidak terkejut melihat pemandangan ini. Bukan rahasia lagi kalau Mu Yun bisa berubah menjadi naga. Kamu ingin mati. Telapak tangannya langsung jatuh dan berubah menjadi telapak tangan raksasa di bintang terang, langsung menepuk Mu Yun. Boom, ruang itu runtuh, dan tubuh Mu Yun langsung difoto dan jatuh ke dalam air yang mengalir. Tetapi pada saat ini, tubuh Xie Qing, sepasang cakar naga, tiba-tiba patah dan terbunuh. Panah darah Zulong. Ketika cakar naga ditangkap, Xie Qing membuka mulutnya dan mengeluarkan panah darah, yang mengikuti cakar naga tersebut. Zulong Jue adalah sarana bagi Xie Qing untuk menekan bagian bawah kotak. Saat ini, ketika cakar naga difoto, Li Keiyang tidak takut. Apa yang dia waspadai adalah kekuatan panah berdarah Xie Qing. Cara 3 bentuk Tai Chi Mu Yun mematahkan pertahanannya, dan dia tidak bisa menangkap panah darah. Pergilah. Minuman sedikit terdengar pada saat ini, dan kekuatan ledakan teror hilang dalam sekejap. Di permukaan tubuh Li Keiyang, tampak ribuan bintang berkumpul, dan akhirnya memadatkan tubuh kedua Li Keiyang yang bersinar terang. Tubuh Li Keiyang yang kedua, seluruh tubuh adalah kondensasi kekuatan bintang-bintang di langit dan nafas yang sangat kuat. Dia melangkah keluar dalam satu langkah dan langsung menemui panah darah. Boom! Panah darah dan tubuh bintang Li Keiyang bertabrakan satu sama lain. Pada saat ini, tubuh naga Mu Yun yang terperangkap di air berbeda tiba-tiba meledak dalam sekejap. Mantra naga darah, 3 tingkatan. Dalam sekejap, cakar naga emas dilepaskan, dan mantra naga darah tingkat 3 datang ke tubuh Li Keiyang dalam sekejap. Tubuh, boom, Star Li Keiyang, tekan panah darah, kalahkan panah darah dan bunuh Xie Qing. Pada saat ini, mantra naga darah tingkat 3 juga langsung membunuh Li Keiyang. Saat ini, langit dan bumi bergetar bersama. Di bawah pecahnya teror, dunia ini sepenuhnya diduduki. Raungan terus terdengar, dan tubuh Li Keiyang terus meledak, dengan darah mengalir.
Saat ini, Xie Qing bahkan lebih buruk lagi. Di permukaan tubuh naga, sisik dan baju besinya terlepas, dan darah menembus, memperlihatkan tulang putih yang tebal. Pada saat ini, Mu Yun berkeringat, dan seluruh orang terengah-engah. Berjuang untuk 12 poin. Ah, raungan yang mengguncang bumi terdengar. Li Keqiang sangat marah saat ini. Keterikatan antara Xie Qing dan Mu Yun membuatnya merasakan penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sungguh memalukan dipermalukan oleh orang yang menganugerahkan surga 9 dan surga 8. Mata cepat, mata cepat. Xie Qing mengalami pendarahan saat ini. Dia tertawa dan berkata, apa mata mendesakmu? Kamu tidak bisa membunuh kami. Mata mendesak, kursi ini membuatmu mati. Pada saat ini, Li Keqiang mengeluarkan raungan, seluruh tubuhnya naik turun, dan momentumnya meledak dalam sekejap. Kekuatan air yang berbeda, kekuatan formula bintang, dagingnya menyatu dengan lunasnya. Kaisar setengah langkah belum mencapai batasnya. Pada saat ini, Mu Yun dan Xie Qing, satu kiri dan satu kanan, diam-diam memandangi orang kuat Kaisar setengah langkah. Penguasa istana Xingshen, salah satu dari 7 istana, dan orang kuat yang setengah melangkah ke ranah Kaisar, sangat galak. Ledakan bintang. Ketika Li Keqiang minum, tubuhnya yang rusak mengeluarkan darah pada saat ini, dan cahaya bintang tiba-tiba berkumpul. Kekuatan bintang-bintang itu, dikombinasikan dengan darah Li Keqiang, berubah menjadi butiran darah, yang menutupi langit dan bumi dalam sekejap. Membunuh. Sua-sua, ribuan butiran darah langsung mengenai Mu Yun dan Xie Qing. Pada saat ini, kedua pria itu masing-masing menjalankan pertahanan untuk menahan pecahnya manik-manik darah. Bang-bang, untuk sesaat, seluruh dunia diairi oleh suara gemuruh. Tubuh Mu Yun dan tubuh Xie Qing diledakkan oleh suara gemuruh dan menghilang. Saat ini, Li Keqiang tersentak. Jika kedua orang ini tidak mati hari ini, dia, Li Keqiang, tidak bisa menjadi saingan di masa depan. Saat ini, Li Keqiang tersentak dan melihat ke laut. Manik-manik darah akan menjungkir balikkan dunia. Mu Yun dan Xie Qing, apakah mereka masih bisa hidup? Saya pikir itu sangat kuat. Pada saat ini, cibiran tiba-tiba terdengar. Tubuh Xie Qinglong muncul kembali di laut saat ini. Tapi saat ini, sebagian besar skala birunya jatuh, dan salah satu cakar naganya patah. Namun meski begitu, tubuh naga tersebut tetap berdiri gagah. Tidak mati. Mata Li Keqiang dingin. Ya, tidak mati. Xie Qing mencibir, jika aku tidak mati, kamu harus mati. Tiba-tiba, bau berbahaya muncul di belakangnya. Di atas langit, tubuh Mu Yun berdiri dengan bangga, dengan sisik emas dan potongan besar berjatuhan, yang hampir sama dengan Xie Qing. Semuanya ada di sini, bisakah kamu membawanya? Pada saat ini, Mu Yun meraung, kirim kamu ke surga. Kata-katanya jatuh. Pada saat ini, Xie Qing tiba-tiba tampak memadatkan ribuan lampu hijau di tubuhnya dan meledak di udara dalam sekejap. Zhu Longmi. Dalam sekejap, cahaya biru berubah menjadi naga hijau dan melesat keluar. Li Keqiang sangat marah saat ini, tetapi saat ini, dia masih harus melindungi dirinya sendiri. Dengan telapak tangannya, air aneh menutupi langit dan kembali padanya saat ini. Kemudian, air aneh itu berubah menjadi baju besi dan menutupi permukaan tubuhnya. Naga leluhur dihancurkan, dan tubuh biru terbunuh di udara. Boom! Raungan keras terdengar saat ini. Li Keqiang berdiri di udara dan membiarkan naga biru itu datang, tapi dia selalu tidak bisa menghancurkan pelindung airnya. Kamu tidak bisa membunuhku. Benar-benar, saat ini, Mu Yun tersenyum dingin dan berkata, saya tidak yakin. Dia hanya berdiri di ketinggian menghadap Li Keqiang, tetapi ketika Li Keqiang melihat ke arah Mu Yun lagi, dia tidak tahu kapan Mu Yun sedang memegang menara di tangannya. Menara Candi, yang tingginya 10.000 kaki, dipegang oleh Mu Yun saat ini. Membunuhmu, kata-kata Mu Yun jatuh, dan menara Candi langsung diayunkan ke bawah. Bang! Suara ledakan yang dalam terus terdengar saat ini. Bau busuk muncul, raungan itu terdengar terus-menerus. Hancurkan lagi. Mu Yun mengayunkan menara Candi lagi dan menghancurkannya lagi. Pada saat ini, instrumen kekaisaran menara Candi yang sebenarnya seperti palu di tangan Mu Yun. Mu Yun menjatuhkannya lagi dan memukul tubuh Li Keqiang lagi dan lagi. Pelindung air, perlahan-lahan rusak. Saat ini, daging Li Keqiang juga terus meledak. Mu Yun tidak pernah berhenti, menghantam lagi dan lagi,
hingga akhirnya menara candi pun tidak dapat ditahan, sehingga ia berhenti. Pada saat ini, tubuh Si King muncul, mengangkat cakar naga, dan langsung meraihnya. Bang-bang, cakar naga difoto berulang kali, menghancurkan ruang dan memukuli tubuh Li Keiyang. Sampai akhirnya kelelahan. Pada saat ini, kedua naga itu melayang di udara dan memandangi tubuh Li Keiyang di bumi. Mati, Mu Yun terengah-engah. Saya tidak tahu, mungkin sudah mati. Xie King juga pucat saat ini. Pada saat ini, Mu Yun datang ke Li Keiyang selangkah demi selangkah dengan pedang ilahi Tianque, tongkat Lei Di, dan menara candi. Hati-hati, Xie King memamerkan giginya saat ini. Ya, ketika kata-kata itu jatuh, guntur terjadi di tongkat Kaisar Guntur Mu Yun dan menghancurkan tubuh Li Keiyang. Pedang ilahi Tianque memotong beberapa pedang melintasi langit. Oven langit dan bumi serta menara candi langsung dihancurkan. Dengan cara ini, pada akhirnya, dia benar-benar kehilangan kekuatannya. Mu Yun jatuh ke tanah dan menarik napas panjang. Sekarang, sudah pasti mati. Saat ini, Xie King juga berubah menjadi manusia dan jatuh ke tanah dengan darah di sekujur tubuhnya. Keiyang Li, mati. Pada saat ini, kepala istana Sun Yuanshan yang datang bersama Li Keiyang mengubah wajahnya, dan orang-orang kuat lainnya yang menyegel surga juga mengubah wajah mereka. Sebaliknya, Jiang Boyan, Jiang Beijing, Sue Fuying, Huo Ketian dan lainnya bahkan lebih terkejut. Tapi itu sebuah kejutan, Li Keiyang benar-benar mati. Meninggal di tangan Mu Yun dan Xie King. Pada saat ini, Jiang Boyan memberi perintah dan berteriak, bunuh semua prajurit di Istana Keiyang dan Istana Yao Guang. Itu penuh momentum dan muncul. Ketika Anda mendaki waktu, Anda dapat melihat sosok itu, berteriak dan membunuh, mengguncang dunia. Pada saat ini, Mu Yun juga menyadari bahwa Li Keiyang, esensi dan semangat kaisar setengah langkah, terbuka dengan menelan darah dan mengalir ke tubuhnya. Dia tahu betul bahwa Li Keiyang benar-benar mati. Sejujurnya, dia tidak tahu bagaimana melakukannya. Namun, Mu Yun mengerti bahwa itu akan menjadi mimpi jika dia tidak ingin membunuh penguasa istana Keiyang bersama Xie King. Ini adalah kaisar setengah langkah. Ini sama sekali bukan level yang sebanding dengan master yang kuat. Pada saat ini, Xie King sedang duduk di tanah, tetapi seluruh orang memandang Mu Yun dan tiba-tiba tersenyum. Apa yang Anda tertawakan? Mu Yun mau tidak mau berkata, hahaha, aku juga yang membunuh kaisar setengah langkah. Xie King berkata sambil tersenyum, suatu hari nanti, aku akan melampaui orang tua itu dan harus mengalahkannya. Pak Tua Baili, tentu saja, menangis. Jika kamu ingin mengalahkannya, menurutku ini masih dini. Pada saat ini, Mu Yun berkata sambil tersenyum, Kaisar setengah langkah, Anda dan saya bergandengan tangan untuk bertarung seperti ini. Saya kehilangan separuh hidup saya dan disebut Kaisar Dewa. Kaisar kurang dari setengah langkah. Saya bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk bertarung. Jika bukan karena menara candi, Li Keiyang mungkin tidak akan mati dalam beberapa waktu terakhir. Mengacu pada pernyataan ini, Xie King langsung memarahi, Kaisar Chang itu eksentrik, dan saya bisa lulus 9 ujian. Ini curang, menara Kaisar Chang dan peralatan kekaisaran lainnya adalah untuk Anda, bukan sia-sia. Mu Yun mendengar kata-kata itu, memandang Xie King dan memarahi, Kaisar memberitahuku dengan jujur. Dia eksentrik, bagaimana kamu bisa jatuh? Xie King mendengar pidato itu dan menatap Mu Yun. Mereka saling memandang, tapi tiba-tiba tertawa, bab 4600. Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, siput menjadi liar. Plus matikan mengatur ulang, perang ini menyita pikiran, perang ini adalah krisis hidup dan mati. Tapi mereka melakukannya bersama-sama dan membunuh Kaisar setengah langkah. Setelah masalah ini diteruskan, Mu Yun dan Xie King akan menjadi sangat terkenal di dunia Changlan ini. Ahli seni bela diri adalah tingkat puncak dunia Changlan. Di luar tingkat dominasi adalah keberadaan di piramida. Mulai saat ini, nama keduanya akan berada satu level di atas piramida yang tidak bisa lagi dianggap remeh oleh siapapun. Sejak negeri dongeng di kehidupan sebelumnya, selama bertahun-tahun, mereka berkeliaran kemana-mana. Untuk waktu yang lama, mereka tidak pernah menjalin kerja sama diam-diam untuk memperjuangkan hidup dan mati. Sepenuhnya dan menyenangkan, Xie King tertawa dan berkata, lain kali, bunuh Kaisar Surga bersama-sama, lalu bersama-sama bunuh 8 telur Kaisar Ming milik Raja Tua. Tidak, Mu Yun menolak,
saya ingin bunuh diri dan bekerja sama dengan orang lain. Saya tidak punya kartu. Apa menurutmu aku harus bekerja sama denganmu? Aku adalah keturunan Zulong. Jika aku bekerja sama denganmu, aku sangat menghargaimu. Hentikan, Lao Su adalah cucu Kaisar Dewa, putra Kaisar Dewa, dan putra Kaisar Hijau. Jika kami bekerja sama denganmu, kami akan menghormatimu. Memberimu wajah, bukan. Identitasmu adalah palu. Bermegah saja di depan orang luar. Apa kekuatan untuk pamer denganku? Keduanya bertengkar satu sama lain. Tak lama kemudian, Jiang Boyan, Sue Fuying dan lainnya datang satu demi satu. Tuan muda, apakah kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa, aku tidak bisa mati. Jiang Boyan juga merasa lega saat ini. Jika sesuatu terjadi pada Mu Yun, keluarga Jiang tidak akan bisa melihat Mu Qingyu. Tidak lama kemudian, Wen Yuewen pun datang. Sun Yuanshan melarikan diri. Wen Yuewen berkata dengan singkat. Melihat Li Keiyang dibunuh oleh Tuan Muda, Sun Yuanshan tahu dia bukan lawan Wen dan melarikan diri dengan cepat. Mereka yang menyegel surga di Istana Keiyang dan Istana Yao Guang juga melarikan diri bersama Tuan Istana. Mendengar ini, Xie Qing segera memiringkan hidungnya dan menatap dan berkata, itu Lao Se. Lao Se dan Mu Yun membunuhnya bersama-sama. Ya, Tuan Xie juga sangat kuat. Mu Yun segera berkata, sekarang ini bukan tempat untuk melakukan perbaikan. Ayo pergi dulu. Ya, rombongan itu menunggu dan pergi satu demi satu. Di sisi lain, Sun Yuanshan berlumuran darah. Dia sangat malu. Dia melarikan diri dengan sangat cepat dan tidak mau mengucapkan sepatah kata pun. Setelah berlari puluhan ribu mil, orang-orang itu berhenti begitu saja. Melihat postur malu orang-orang di sekitar, Sun Yuanshan bahkan lebih marah. Keiyang Li sudah mati. Pemimpin Istana Keiyang, yang telah hidup bersama selama ratusan ribu tahun, terbunuh. Jika Kaisar Xing mengetahuinya, bagaimana perasaannya? Brengsek, Sun Yuanshan tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. Wanita di samping Mu Yun sangat kuat. Dia sangat takut dengan senjata semi kekaisaran yang tak ada habisnya. Kematian Li Keiyang pasti akan mengguncang seluruh dunia Changlan. Kematian Kaisar setengah langkah adalah berita bagus. Tuan Sun, pada saat ini, orang kuat yang menyegel 10 tempat teratas di surga mengangkat tangannya dan berkata, apa yang harus kita lakukan? Mu Yun telah bangkit selangkah demi selangkah dan menjadi alam penyegel surga beruas 8 selangkah demi selangkah. Hingga saat ini, ia dapat mengejutkan dan membunuh ranah Kaisar setengah langkah. Meski ia bergandengan tangan dengan Xie Qing, tidak sulit membunuh Shizong karena kekuatannya sendiri. Jika Mu Yun terus seperti ini, dia akan bisa langsung mengejutkan dan membunuh Kaisar Banbuhua ketika dia mencapai level 10. Pada saat itu, kebangkitan Tuan Muda Penggembala, ditambah dengan perencanaan yang matang dari Mu Qingyu selama bertahun-tahun, mungkin lebih menakutkan daripada kewarganegaraan Ye pada tahun-tahun itu. Apa sebenarnya yang dipikirkan Kaisar Ming? Apa yang dipikirkan Tuan Dixing? Apakah Anda harus menunggu lawan bangkit dan mengancam diri sendiri sebelum Anda membunuhnya? Mengapa? Tidak ada yang bisa mengetahuinya. Apakah ada berita tentang kekurangan Kaisar Wen Ting dan Kaisar Wen? Mendengar ini, beberapa orang menggelengkan kepala. Sun Yuanshan segera berkata, kami tidak dapat mengetahui keputusan Kaisar Xing, dan kami tidak perlu mengurusnya. Selama Wen Yuewen ada di sekitar Mu Yun, sekarang, kecuali 3 kaisar setengah langkah, atau calon kaisar dengan 2 kaisar setengah langkah, dia akan membunuh Mu Yun. Itu mimpi bodoh. Mari kita cari Kaisar Wen Ting, Kaisar Wen Ke, dan Kaisar Wen Xuan dulu. Ya, Tanah ketiga istana ini lebih luas dari 11 istana sebelumnya. Inilah dunia yang terletak di Paviliun Changdi, Kaisar pertama zaman kuno. Pegunungan yang tak berujung, hutan lebat dan ribuan tikungan aneh dan ratusan belokan menjadikan tempat ini sangat misterius dan luas. Saat ini, di antara gunung yang tinggi, Jiang Bayan, Sue Fuying dan lainnya mengirim penjaga keluar. Di pegunungan, sebuah lembah. Mu Yun dan Xie Qing duduk bersila. Ini adalah cairan yang pernah dibawakan Yuexin kepadaku. Lihat, mana yang berguna bagimu. Ambil sendiri. Di depan Mu Yun, ada tumpukan botol dan kaleng yang berwarna-warni dan mempesona. Xie Qing melihatnya saat ini. Dengan lambaian telapak tangannya, botol itu terbuka. Xie Qing tidak melihatnya dan langsung menelannya. Adikmu, Mu Yun memarahi, apakah kamu seekor anjing?
Mulut Si Eking datar, rasanya tak ada habisnya, saya berlatih Zulong Jue, semua obat ajaib di langit dan bumi, saya bisa memperbaikinya. Terima kasih atas kebaikan Anda. Mu Yun menarik sudut mulutnya. Sudah bertahun-tahun sejak dia meninggalkan surga ketujuh, tetapi dia belum menghabiskan cairan dan pil yang dibawakan oleh Ming Yuexin. Terutama terlalu banyak. Sekarang, Si Eking Kuan menelannya. Jangan makan makananmu dengan sia-sia. Pada saat ini, Si Eking melambaikan telapak tangannya dan semua botol serta kaleng muncul. Ini adalah koleksiku selama bertahun-tahun, serta yang diberikan kepadaku oleh Suaner dan lelaki tua Bailey. Semuanya adalah pil rahasia keluarga naga. Lihat sendiri apa yang berguna bagimu. Mu Yun dengan hati-hati menyaring dan akhirnya memilih beberapa, menelannya satu persatu, dan yang lainnya menghilang dengan gulungan lengan panjang. Apa yang sedang kamu lakukan? Si Eking tertegun dan memarahi, bahkan makan dan ambil. Jika kamu selesai memakan milikku, bukankah kamu harus memberikan semua milikmu kepadaku? Gulung betisnya, ini akumulasi Laosus selama bertahun-tahun. Apakah kamu ingin wajah? Mendengar ini, Mu Yun mencibir dan berkata, kamu adalah menantu cepat dari pemimpin klan naga emas bercakar 5, Mutiara Kaisar menangis 100 mil, dan kamu masih kekurangan pil. Pergilah, Si Eking memarahi, kembalikan padaku. Cepatlah, kedua wanitamu sama-sama dansi. Nenekmu masih dandi, kamu merampokku. Apa maksudmu? Aku tidak punya wajah dan kulit. Ini bukan hari pertama aku bertemu denganmu. Tahukah kamu? Petik 2, orang-orang sudah berada di sini selama sebulan. Mu Yun dan Si Eking memulihkan sebagian besar luka mereka. Saat ini, orang-orang Jiang dan Furong Luwu juga sesekali keluar untuk menanyakan kabar. Bagaimanapun, Li Kai yang sudah mati. Orang-orang di istana Xingshen takut akan balas dendam. Jadi mereka tidak bertindak gegabah, melainkan memilih berhibernasi di sini. Bisakah kamu mencapai beban 10? Mu Yun memandang Si Eking dan berkata dengan serius. Apakah menurutmu Shizong adalah kubis Cina? Saya tiba di Jeoxiong berkat menara Changdi. Shizong tidak secepat itu, kata Si Eking.